Lamongan bagi sebagian orang mungkin hanya tempat untuk berlibur, namun bagiku Lamongan adalah salah satu tempat paling istimewa dalam hidupku. Karena di sanalah hatiku benar-benar mantap untuk menerima lamaran suamiku. Walaupun kami dipertemukan lewat perjodohan, sebenarnya tidak sepenuhnya perjodohan. Orang tuaku memberiku hak sepenuhnya untuk menerima ataupun menolak. Dan aku pun membuat satu syarat. Aku harus tahu apakah aku nyambung dan apakah dia juga nyambung ngobrol denganku. Karena rumah tangga isinya adalah percakapan. Dan aku percaya seindah apapun niat menikah akan terasa berat jika dua orang tidak saling nyambung saat berbincang. Apalagi usia kami terpaut cukup jauh. Saat itu aku 26 tahun dan beliau 45 tahun. Maka bagiku obrolan adalah pintu utama untuk mengenal cara berpikir dan prinsip hidup seseorang. Sebenarnya suamiku sudah menyampaikan lamaran resminya kepada aku sejak aku masih berada di Surabaya. Namun Lamongan adalah tempat aku melakukan istikharah untuk terakhir kalinya. Pada tanggal 8 Maret aku pergi ke Lamongan ke Paciran mengikuti temanku Rosa dekat makam Sunan Sendang Duwur. Di tempat yang terasa sangat damai itu aku membaca hizib bahar, tahajat dan istikharah. Doaku sederhana, ya Allah jika memang dia jodohku, tetapkan hatiku dan mudahkan urusan pernikahan kami. Hatiku semakin tenang, terlebih saat masih di Surabaya kami sering mengobrol. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan tenang dan jelas. Dari jawaban-jawaban itulah aku mulai memiliki gambaran tentang prinsip-prinsip hidupnya. Dan dari sana aku tahu kami bisa nyambung ngobrol meski usia terpaut jauh dan tingkat pendidikan kami berbeda. Ada ketenangan yang Allah hadirkan perlahan, ada keyakinan yang tumbuh tanpa paksaan. Dan di Lamongan, di Paciran, di dekat makam Sunan Sendang Duwur, aku menguatkan keputusan itu dan menerima lamarannya dengan hati yang mantap. Salah satu hal yang membuat hatiku benar-benar mantap adalah ketika ia mengatakan bahwa ia melamarku bukan sekedar karena perjodohan. Ia menyampaikan kepadaku bahwa secara pribadi ia datang dengan kesadaran penuh bahwa perjodohan dari orang tua hanyalah sebuah rekomendasi. Ia menegaskan satu hal yang sangat menenangkan hatiku, aku ingin melamar kamu berdasarkan pilihanku sendiri. Jika suatu hari nanti dalam perjalanan rumah tangga kita ada masalah, akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya tanpa menyalahkan orang tua yang mempertemukan kita. Ia ingin kami berdua yang bertanggung jawab penuh atas pernikahan ini, tanpa membawa-bawa keluarga, tanpa menjadikan perjodohan sebagai alasan. Karena baginya orang tua hanya memberikan rekomendasi dan keputusan untuk memilih adalah pilihannya sendiri. Dan aku tahu saat itu bukan sekedar lamaran yang aku terima, tetapi sebuah tanggung jawab yang disadari sepenuhnya. Keesokan harinya setelah sholat subuh, aku mengabari tanteku yang mengurusi perjodohan ini. Bismillah, aku mantap menerima. Dan sejak saat itu, tanpa aku terlibat langsung, pernikahan kami mulai diurus. Padahal saat itu kondisinya terdengar hampir mustahil. Aku masih mengajar di Surabaya, ibuku, mama aku berada di Sebatik, Kalimantan Utara. Kakak dari ibuku, orang yang paling beliau andalkan karena sudah tidak memiliki suami dan banyak terlibat mengurus pernikahan ini, berada di kota Kinabalu, Malaysia. Kakak sepupuku sekaligus ketua panitia berada di Parepare, Sulawesi Selatan. Pengantin pria berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Keluarganya berada di Bone, Sulawesi Selatan. Dan aku sebagai pengantin wanita berada di Surabaya, Jawa Timur. Secara logika semuanya terdengar sangat ribet, namun Allah membuktikan tidak ada hasil yang mustahil jika dia sudah menetapkan. Untuk daftar pertanyaan yang aku ajukan kepada calon suamiku waktu itu, insya Allah akan aku bahas di video selanjutnya.